Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pak Dir Dunia Binatang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang merpati hias jenis Jakobin. Tapi sebelum saya membahas, subscribe dan tekan lonceng di YouTube saya. Jadi sewaktu-waktu saya bikin video nanti ada notifikasi baru ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tentang pengetahuan di seputar binatang ya, khususnya merpati hias ya. Oke, beberapa waktu yang lalu saya bikin sebuah vote antara jenis Maltese atau Jakobin yang perlu di review dulu. Kebetulan kemarin saya sudah review Maltese dan ini agak telat ya review Jakobin karena memang saya masih sibuk kemarin-kemarin dan saya baru sempat hari ini. Dan banyak DM dan pesan masuk di WhatsApp saya untuk review Jakobin ya. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan sebuah pengalaman pribadi saya merawat merpati hias jenis ini dari tahun 2015 sampai sekarang ya. Dan sempat vakum 1 tahun karena saya tinggal dinas ke Australia. Tapi alhamdulillah saya tetap pelihara ini dan saya titipkan di Pak Slamet Wahyono yang mungkin sampai saat ini dan detik ini dia masih konsisten dan fokus di merpati hias jenis Jakobin. Nah, ada sebuah ilmu-ilmu dan berita-berita burung yang sering saya dapatkan di kalangan penghobi merpati hias. Karena katanya merpati hias jenis Jakobin ini sangat sulit sekali untuk diternakan. Ada yang bilang susah produksinya, mantelnya jelek, nggak panjang, cuman pendek aja dan harganya tuh tidak mahal. Ya sebenarnya sih itu tergantung kita, kembali lagi ke kita. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memilih bibit, dan bagaimana kita memperlakukan merpati hias ini dengan baik gitu. Ada yang bilang kalau Jakobin import itu bagus. Itu nggak semuanya, dan itu nggak berlaku hanya di merpati hias jenis Jakobin ya. Banyak merpati hias yang kita impor itu anaknya jelek ada. Terus ada juga yang merpati hias impor keluar anak jadi bagus ada. Jadi tergantung ya kita keberuntungan lah gitu. Jadi nggak harus yang dari impor itu bagus, kadang juga jelek. Nggak harus juga produk dari Indonesia itu yang dasarnya dari import itu juga jelek, enggak. Itu tergantung kita merawatnya, tergantung dari gen yang dibawa dari merpati hias tersebut. Kemarin saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari penghobi merpati hias jenis Jakobin. Tanya bahwa, Mas, merawat mantel Jakobin itu tergantung perawatan atau keturunan. Saya jawab dua-duanya. Karena gini, keturunannya bagus, perawatannya tidak maksimal juga sama aja. Perawatannya bagus tapi keturunannya jelek juga sama aja. Jadi misalkan saya punya merpati hias jenis Jakobin ini impor. Nah, tapi saya nggak pernah ngerawat mantelnya, nggak pernah ngerawat kesehatan bulunya. Akhirnya ambruk, sakit, jadinya kan jelek. Nah, terus saya punya merpati hias Jakobin yang produksi dari saya sendiri. Perawatannya maksimal, ya, perawatannya maksimal. Tapi dia bukan keturunan impor.
atau keturunan bagus lah, itu juga sama aja mempengaruhi. Jadi merawat merpati hias Jacobin ini ada dua aspek, perawatan juga gen. Karena kalau gennya jelek, ya percuma mau di rawat beberapa tahun pun dia akan tetap seperti itu. Karena memang gennya seperti itu. Mau digimanakan lagi ya udah nggak bisa. Apalagi Jacobin yang terkadang saya pernah dengar disilangkan dengan jenis Capuchin untuk mendapatkan warna yang eksotis. Nah, di sini yang terkadang dari dulu saya tekankan bahwa jangan terlalu fokus terhadap warna. Memang warna memang menggiurkan ya. Yang buat langka itu kalau ketika saya dulu dalam bermain Jacobin itu, yang dicari itu warna putih. Warnanya putih, mantelnya bagus, badannya bagus. Itu pasti mahal. Benar. Itu yang baik. Kita fokus ke warna, tapi juga fokus ke postur tubuh. Jangan cuma warna, tapi tidak memperhatikan aspek tubuhnya bagus apa enggak. Ada yang juga yang pengen warna seperti tricolor. Itu yang dulu sangat populer di ini ya. Soalnya kan Jacobin putih yang dulu-dulu itu kan mantelnya pendek-pendek ya. Jadi mungkin banyak orang yang pengen itu. Ada juga yang pengen warna blorok, warna cream bar, warna yellow bar, red bar, silver bar. Itu sangat langka di dunia. Tapi itu semua nggak akan bertahan lama jika mereka hanya mementingkan warna tapi tidak dengan kualitas. Karena kualitas itu nanti akan mempengaruhi untuk kedepannya. Tapi kalau warna, Anda bisa membuat warna itu muncul dengan sendirinya tanpa kita duga-duga. Ya. Jadi pesan saya untuk para penghobi Jacobin, satu yang harus diperhatikan adalah kualitas dari Jacobin, bukan warna. Ya, tolong. Ini saya hanya sebagai wawasan agar kalian tidak fokus terhadap warna dulu ya, tapi terhadap kualitas mantel, kualitas badan yang tegap. Itu yang menjadi penilai kontes nanti yang akan ditentukan menang atau tidak ya. Jadi kalau cuman warna itu ya mungkin nomor sekian ya dalam penjurian merpati hias. Jadi kita harus fokus dulu terhadap bagaimana kita membuat mantel supaya bagus, memilih gen dari Jacobin itu yang bagus gimana. Ya, di sini saya bukan ingin iklan atau promosi terhadap merpati hias saya, tapi memang jika kalian tidak pernah mendapatkan gen yang bagus atau dasar yang bagus, sampai kapanpun Anda nggak akan pernah mendapatkan merpati Jacobin yang sesuai dengan ekspektasi saudara sekalian. Lihat di Google ataupun di Facebooknya orang luar negeri yang wah mantelnya bagus gitu. Ya karena itu dasarnya sudah bagus. Akhirnya dia dasarnya sudah bagus, perawatannya juga baik, ya kelihatan bagus gitu loh. Jadi itu juga aspek yang terpenting dalam kita memelihara merpati hias jenis Jacobin itu adalah gen dan perawatan. Itu sangat penting. Oke, tanpa berpanjang kata dan berpanjang lebar ya, saya akan mereview merpati hias jenis Jacobin ini dengan sedikit review dari saya ya, ke ini. Oke, di sini sudah ada Jacobin. Ini kebetulan kemarin juara 2 di Lamongan. Yang juara 1 Mas Imam dengan Jacobin bloroknya, dan nomor 3 adalah Mas Slamet Wahyono Mojokerto.
Sebenarnya ini adalah peranakan dari Pak Slamet Wahyono yang dulunya dasarannya dari saya. Ya kebetulan yang saya bilang bahwa saya sempat vakum 1 tahun itu karena saya dinas di Australia. Jadi semua merpati hias saya titipkan ke Pak Slamet Wahyono. Jadi mulai warna blorok, warna krim bar, warna coklat itu saya titipkan di sana, dan ini adalah anak dari merpati hias, merpati saya yang saya titipkan. Untuk perawatan dari merpati ini sebenarnya nggak terlalu sulit, sama seperti merpati hias lainnya. Jadi kalau untuk makanan saya kasih Pur 94 dengan beras merah, itu sangat bagus, itu memenuhi protein dan nutrisi dia tuh agar bulunya tetap cantik dan juga produksinya lancar. Nah, yang kedua adalah sering memandikan dia. Ya 1 minggu 3 kali ataupun 1 kali itu cukup. Ya, nggak perlu sering-sering juga. Nah, itu untuk membuat bulunya tuh sehat. Ya, jauh dari kutu ataupun penyakit-penyakit itu. Jadi nggak cuma dimandiin juga ya, tapi diberi obat kutu ya, kutu tok gitu ya, biar dia bersih dari segala macam kutu. Dan yang ketiga adalah perawatan mantelnya itu yang saya sering lakukan ya, ketika sudah besar. Terus saya sering gini kan ya, ini. Oke. Saya sering gini kan, agar menutup ini ya, menutup ini. Sedikit ditiup ya, diginikan. Kan? Jadi setelah dia diurut bagian mantelnya, dia akan action. Itu yang saya lakukan ketika sudah kering, saya mandikan. Saya urut. Itu kalau sudah besar. Perawatan yang keempat itu adalah selalu memotong ini, bukan memotong ini ya, memotong bukan mencabut ya, memotong sayap dan ekor. Itu selain mempermudah dia reproduksi, juga sebagai dia agar tubuhnya tuh terjaga biar melengkung. Ini saya nggak punya contoh yang indukannya yang melengkung itu ya, tapi nanti bisa dilihat di album foto itu di Facebook saya yang di Tama Praditya, bisa dilihat. Bentuk tubuhnya melengkung semua. Itu induknya sampai sekarang masih ada, umurnya udah 9 tahun 10 tahun nggak usah, 9 tahun lah. Itu tahun 2011 kayaknya. Nah, itu untuk perawatan. Untuk perawatan kalau sudah besar. Jadi untuk perawatan atau pembentukan mantel itu sebenarnya sejak dari kecil. Nah, treatment saya agar ketika dia besar, mantelnya bisa maksimal dan sempurna, itu ketika kecil. Umur 2,5 bulan atau rampas kurang 1. Ketika dia udah mau mabung ya, bukan udah mabung, akan mabung. Ini ditandai biasanya ada rebung-rebung bulu yang mulai tumbuh. Udah itu. Di situ saya melakukan treatment yang sangat ya dibilang kejam ya. Tapi itu sangat membantu sih untuk agar mantelnya tuh bagus. Jadi saya cabut. Agar tidak terlalu sakit, saya mencabutnya tuh nggak langsung banyak, dan itu dalam waktu 1 hari, enggak. Saya sedikit dan usahakan jangan sampai berdarah. Jadi yang baru merebung itu jangan dicabut karena nanti dia akan berdarah. Jadi
cabut bulu yang sudah memang nih ya. Saya contoh. Ini yang dicabut tuh bulu-bulu yang seperti ini. Yang ini ya. Yang ini. Bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Yang mau tumbuh ini bukan. Bukan yang mau tumbuh ini, bukan. Ini. Bukan ini. Tapi yang sudah tua. Yang ini ya, yang ini. Bukan yang ini. Yang mau tumbuh ini. Soalnya kalau yang ini, yang rebung ini dicabut akan berdarah. Ini. Yang ini akan berdarah ini. Kalau ini enggak. Ya, ini ya. Ini. Kelihatan ya. Yang dicabut seperti ini. Tapi kebetulan ini merpati yang saya dapatkan dari Pak Wahyono ini. Nah, yang saya maksud akan berdarah itu yang ini ya. Yang baru tumbuh. Nah, ini akan terisi darah di sini ya. Ini kebetulan mungkin sama Pak Wahyono nggak dicabut. Jadi rebung ketika dia besar ini nggak terlalu besar ini. Tapi sudah bisa dilihat bahwa ini aja belum dicabut. Mantelnya sudah bagus. Apalagi kalau sudah dicabut ketika kecil. Ini termasuk rebung yang kecil ini. Biasanya kalau saya sudah cabutin ukurannya 2 kali lipat dari ini. Rebungnya ini. Jadi mantel itu lebih tebal. Nah. Jadi ketika kecil umur 2,5 bulan saya cabut. Agar apa? Pertumbuhan yang rebungnya ini itu bisa besar. Jadi kalau ininya besar kan ini pasti lebih tebal, ya kan? Akan mungkin 2 kali lipat dari ini. Jadi kebetulan ini adalah anakan yang saya bawa anakannya, yang indukannya di Pak Slamet. Ya. Ini bisa cek di Pak Slamet Wahyono Facebooknya. Tanya merpati hias Jacobinnya Pak Dir yang coklat yang namanya elang itu mana? Itu nanti bisa dilihat rebungnya tuh besar-besar ya. Nah, itu treatment saya ketika merpati hias Jacobin itu masih kecil. Saya cabuti mantelnya ini. Tapi secara bertahap ya, jangan langsung 1 hari. Secara bertahap. Ya 4-5 hari lah. Jadi 1 hari mungkin satu hari mungkin kita cabuti bulu-bulu ininya apa? Yang separuh sini, ya kan? Besoknya di sini, besoknya di sini, terus besoknya di sini, baru di sini. Nah, cara mencabutnya itu sampai sini ya. Ini tuh juga ikut dicabut. Ya, ini bagian punggungnya di sini tuh ikut dicabut. Kenapa? Ini juga akan mempengaruhi bulatannya itu lebih sempurna, itu ya. Dan itu sampai sini. Itu untuk mantel. Itu untuk mantel. Dan Jacobin itu tidak hanya mantel sebenarnya. Yang harus diperhatikan tidak hanya mantel. Tapi ada namanya bentuk tubuh. Bentuk tubuh yang melengkung. Anda bisa cek nanti merpati-merpati yang di luar negeri itu pasti melengkung. Jadi seperti prosotan TK. Jadi itu bentuknya tuh seperti ini ya. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, itu adalah contoh dari burung saya sendiri. Itu seperti prosotan TK. Nah, gimana sih membentuk tubuh Jacobin ini bisa seperti itu? Apakah bisa dibentuk? Sangat bisa, sangat bisa. Di sini saya akan kasih ilmu gratis untuk kalian semua. Jadi
untuk membentuk badan merpati itu agar dia tuh nggak lurus seperti ini, nggak terlalu lurus ya ini, nggak terlalu bengkok ini ya, ini lebih ke lurus. Itu ketika kecil ya bebarengan dengan mantel, ekornya dipotong sekitar setengahnya di situ. Karena apa? Penjelasannya adalah ketika bulunya dia dipotong, dia akan ini jatuh ke belakang karena dia sering membuat ekornya itu sebagai tumpuan dia untuk ini ke belakang. Disitulah tubuh dia akan melengkung karena tumpuan ekornya itu kecil, tidak panjang. Disitulah kunci dari badan merpati hias jenis Jacobin ini bagus, itu dari situlah. Jadi tapi nggak cuman tidak cuman ekornya, tapi sayap, karena ini kan panjang ya. Saya contohkan nanti ya. Jadi dipotong segini. Oke. Ya, sisakan segini. Lihat apa yang terjadi, dia akan menumpuk. Nah, seperti inilah nantinya dia akan menumpuk jauh lebih baik daripada ini. Ya, jelas ya ini kelihatan. Dari situlah bentuk dari Jacobin akan terbentuk, akan menjadi kalau dia sudah kebiasaan seperti ini, ekornya pun nanti ketika dia tumbuh akan mengikuti badannya, gitu. Jadi dibutuhkan ketelitian juga ketika masih kecil. Nah, ya, bagus kan? Dan perlu Anda tahu bahwa di sini saya mempunyai dua pertanyaan ya. Penting mana mantel sama badan yang harus melengkung? Pasti jawabnya adalah mantel. Itu adalah salah. Bukan salah ya, tidak tepat. Karena gini, mantel bisa bagus itu karena tubuhnya bisa jenjang. Gini ya kan. Tapi kalau jadi seandainya ketika saya diberi pilihan badan yang bagus atau mantel yang bagus, saya pilih badan yang bagus. Karena mantel bisa diakali dengan ini. Karena gini, ketika badan Jacobin ini bungkus seperti ini, dia nggak akan bisa action mantel bagus gitu loh. Tapi kalau badannya bagus, mantelnya kurang, dia akan terlihat bagus loh. Ya, terlihat bagus. Di sini juga ada ini ya, yang warnanya putih. Ya, ini bandingkan. Ya, seperti ini. Bandingkan. Ya, ini. Nah, ketika tubuhnya tegap, mantel akan otomatis jadi bagus. Nah, di sini. Coba, ini kan kelihatannya jelek ya. Ini kelihatannya jelek yang putih ya. Kita akan potong. Kita akan potong ini ya. Potong juga. Ya. Oke. Kita akan potong. Dan kita lihat nanti. Ini saya potong sama yang seperti tadi. Hati-hati jangan sampai kena kakinya ya. Oke. Lihat. Nah.
bisa dilihat mantelnya otomatis langsung tebel banyak. Karena apa? Di sininya tidak ketekan, nggak dapat tekanan gitu loh. Dan di sini juga nggak ada. Jadinya oke. Saya lihat ya. Jadi lebih tebal ya. Nah, jadi jangan berpikiran bahwa Jacobin itu yang penting mantelnya bagus. Salah. Tapi juga badannya yang harus bagus. Jadi ketika badannya bagus, mantel juga ikut bagus. Anda bisa lihat ini. Saya buktikan di sini. Ya. Anda lihat ya. Tadi bungkuk ya. Karena memang terlalu panjang ekor dan sayap. Bisa dilihat. Ya. Jadi perawatan merpati jenis Jacobin itu dimulai dari kecil. Dimulai dari kecil, bukan saat besar. Ya saat besar mungkin hanya sebatas potongin ininya aja ya, potongin sayap dan bulu ekornya aja, agar dia tetap tegap badannya. Anda bisa cek di merpati hiasnya orang luar negeri, karena saya juga sering melihat dan ilmu ini saya dapatkan juga dari Pak Indra Ponorogo dulu. Ketika beliau juga memelihara ini dan impor dari Eropa sama Amerika, tuh nggak main-main itu. Kalau bisa dibandingkan ya, harga Jacobin itu di luar negeri yang bagus itu, satu ekor ada yang sampai 60 juta, sampai 60 juta. Tapi di Indonesia nggak ada harganya, karena memang jenis ini memang sulit untuk di ini. Kalau bukan orang-orang yang memang sabar dan telaten dan punya jiwa tantangan dalam memelihara Jacobin ini, gak akan bisa. Hanya penghobi sejati yang tetap bertahan di jenis ini. Padahal kalau di luar negeri, harganya sangat mahal. Saya pernah tanya nih, siapa itu dulu, Mah namanya, itu sekitar 8.000 euro kalau 8.000 euro atau berapa ya? Yang saya kurskan itu sekitar 68 juta per ekor. Dan Pak Indra pernah beli satu pasangnya 100 juta. Pak Indra Ponorogo. Dan saya tahu barangnya memang sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah kebetulan coklat ini adalah salah satu keturunan dari impor dari Pak Indra. Saya juga dapat impornya dari Pak Indra juga. Nih. Jadi jangan berpikir bahwa Jacobin itu yang harus bagus mantelnya, tidak. Tapi juga badannya harus bagus. Ibarat kata manusia, bagus rambutnya doang, tapi badannya nggak bagus, percuma. Tapi kalau badannya bagus, rambutnya mau acak-acakan tetap aja ganteng. Ya, jadi kayak keker gitu kan. Tapi rambutnya acak-acakan atau gimana seperti saya nih ya. Lo bercanda ya. Jadi seperti itulah kita harus melihat. Jangan melihat apa yang kita lihat, tapi lihat secara keseluruhan. Jadi biar tahu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang kebanyakan yang kita lihat itu adalah apa yang kita lihat di depan itu aja udah. Gitu. Tanpa melihat yang lain-lain itu harus seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah perawatan merpati hias jenis Jacobin itu adalah keturunan juga perlu, perawatan juga perlu. Jadi jangan Anda berpikir aku nanti kalau beli impor itu pasti anaknya hasilnya bagus. Tunggu dulu. Nggak semuanya. Tapi bukan berarti impor itu selalu jelek, bukan. Ya, bukan ya. Tapi saya hanya bilang bahwa tidak semuanya impor itu bagus. Ada juga yang jelek gitu. Tapi apakah hasil dari breeding di Indonesia itu akan semuanya jelek? Tidak juga, tidak semuanya jelek gitu. Kalau memang keturunannya bagus atau gen darahnya tuh bagus, ya akan keluar bagus gitu. Jadi kita harus teliti dengan gen yang merpati itu bawa. Nah, tapi
kita juga jangan melupakan aspek perawatan. Percuma kita impor bagus-bagus ya kan, kita nggak pernah rawat, pokoknya syukur ngasih makan minum udah tanpa ada perawatan apapun, itu hasilnya nggak bagus. Itu perlu perombakan seperti yang saya jelaskan tadi kalau pengen menjadi bagus ya. Entah itu dalam konteks saya berkesimpulan mau ada yang menyanggah ataupun tidak bisa menerima opini dari saya, ya monggo. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya dan saya praktekkan di lapangan seperti itu ya. Alhamdulillah sampai akhir ini, sampai detik ini sering juara di jenis Jacobi. Jadi saya tidak hanya jualan kosong, tapi saya buktikan bahwa yang saya ternakan itu juga berhasil gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai berkecil hati, tapi saya selalu tekankan pada saudara optimis. Walaupun mungkin saudara-saudara mungkin nggak bisa impor, ya ada kok yang Jacobin yang bagus-bagus. Saya rekomendasikan di Mas Imam Kediri sama Pak Slamet Wahyono, karena dua breeder itu yang saya tahu masih konsisten di bidang Jacobin, dan saya bisa jamin merpati dari mereka adalah yang juara dan memang memenuhi aspek dari kontes ya. Jadi saya juga berterima kasih sekali untuk Pak Slamet Wahyono, Mas Imam yang sampai detik ini sabar dan tetap konsisten dalam memelihara Jacobin, walaupun Jacobin itu tidak ada harganya untuk saat ini dan tidak terlalu mempunyai pamor di Indonesia ya. Mungkin karena sulitnya untuk breeding jenis ini dan sulitnya untuk merawat jenis ini, tapi insya Allah dari video ini kita bangkitkan lagi gelora ataupun gairah dalam memelihara merpati hias jenis Jacobin ini. Saya yakin bisa. Kita harus bertarung dengan produk-produk dari luar negeri. Buktikan bahwa Indonesia bisa mencetak Jacobin yang bagus, dan kalau bisa kita harus ekspor ya. Jangan cuma impor doang ya. Jadi semangat untuk kalian para penghobi merpati hias jenis Jacobin. Mungkin suatu hari nanti jenis ini akan kembali bangkit dan bergairah lagi ya. Dan semoga saja saya bisa terus memberikan edukasi tentang Jacobin ini. Jadi ada penghobi baru yang terus tertarik dan bisa belajar bagaimana cara memelihara merpati hias jenis Jacobin. Tapi mungkin tidak adanya gairah atau gelora yang tumbuh dalam diri penghobi dalam merawat merpati hias ini, karena mungkin ya seperti saya ini sangat salah karena tidak pernah berbagi ilmu tentang merawat Jacobin ini. Jadi mungkin ini gimana sih kok nggak bertelur, nggak bisa berproduksi, susah banget untuk kawin seperti bla 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 bla. Jadi dukung terus channel saya akan berikan sebuah edukasi tentang Jacobin ataupun merpati hias jenis lain. Jadi subscribe Anda membantu semangat saya untuk terus berkarya dalam memberikan edukasi tentang Jacobin. Dan jika dari penjelasan atau yang saya utarakan tadi tidak jelas, Anda bisa menghubungi di nomor berikut ya. Anda bisa WA, Anda bisa VC selagi saya tidak sibuk ya. Tapi insya Allah saya akan jawab semua pertanyaan itu dengan sabar dan teliti, dan kalau perlu silakan VC agar saya mengetahui bagaimana keadaan merpati hias Anda. Jadi jangan takut bertanya,
Ya, tanyakan semuanya pada saya, nanti saya akan jawab semuanya. Demi kebaikan IFPC ke depan agar terus bisa berkibar, terus membudidayakan merpati hias jenis apapun itu. Oke, akhir kata saya mohon maaf jika ada salah dalam saya berkata atau menyinggung beberapa breeder yang ada. Saya mohon maaf karena saya tidak luput dari kesalahan dan saya hanya manusia biasa yang hanya ingin berbagi pengalaman tentang memelihara merpati hias jenis Jacobin ini. Saya mohon maaf jika ada yang pihak tersinggung dalam kata-kata yang saya keluarkan ini, dan silakan Anda mendebat saya bila memang saya tuh salah dalam mengutarakan penjelasan-penjelasan saya tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.